Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kejadian 22 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembahyang yang dituliskan di Alkitab diterjemahkan sebagai worship atau menyembah. Di sini pertama kali kata penyembahan digunakan dalam Alkitab. Oleh karena itu, penyembahan sebenarnya bukan ketika kita menyanyi lagu yang berirama lembut, pelan, dan manis seperti yang kita biasa lakukan di gereja. Kalau itu sebenarnya bukan penyembahan, tapi yang memuji Tuhan atau menyanyi untuk Tuhan. Penyembahan selalu menuntut hati yang hancur, yang sakit, dan berkeping-keping. Penyembahan pada Tuhan merupakan sikap hati yang membuat Tuhan sebagai yang utama dan membuang ego kita, membuang harga diri kita, dan menjauhkan pembenaran pribadi. Orang yang menyembah Tuhan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi selalu mengusahakan supaya Tuhan disenangkan. Saat Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan, dia datang tidak dengan senyum yang gembira. Hatinya sakit, hancur berkeping-keping. Betapa anak yang didapat di masa tuanya, anak yang sudah ditunggu sekian lama, harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi bagaimanapun, dia harus rela menyerahkan dan mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Satu kali kami membuat gerakan untuk memberi makan bagi anak-anak yang kurang mampu. Kami namakan gerakan ini gerakan 500. Artinya setiap anak boleh menyisihkan uangnya 500 saja dari uang sakunya untuk dikumpulkan membeli makanan setiap hari. Saat itu ada 7 anak dari panti asuhan di sekolah kami yang kami bantu makan. Setiap hari kami belikan nasi bungkus seharga 3.000. Kecil dan sedikit, tapi itu cukup membantu mereka makan saat istirahat karena mereka tidak dibekali makanan. Satu pagi ada seorang anak kelas 6 SD. Dia datang pada saya. Dia buka dompetnya. Dia bilang, "Pak, saya mau ikut membantu untuk pelayanan memberikan makanan." Dia keluarkan semua uangnya yang ada di dompet. Saya hitung recehan-recehan uangnya sejumlah 25.000. Saya terima dengan gemetar dan dengan perasaan yang tidak rela sebenarnya. Saya tahu sekali dia bukan anak yang mampu, bukan dari keluarga yang aman secara ekonomi, bayar sekolah sering terlambat, tapi dia mau memberikan yang terbaik demi melayani orang lain, tentu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini sebenarnya yang dinamakan penyembahan. Penyembahan ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita melakukannya ada rasa sakit, hancur hati, dan ketidakberdayaan. Penyembahan bukan saat kita ada di mimbar gereja dilihat banyak orang. Penyembahan terjadi di sudut kamar kita. Saat kita dengan air mata terurai kita berkata, "Tuhan, hidupku ini milik-Mu. Semua yang ada padaku ini milik-Mu. Jadilah padaku seperti yang Engkau mau." Saat itu bisa jadi kita difitnah, disalah mengerti, diabaikan. Tapi kita tetap berkata, "Engkau Tuhan yang baik bagiku." Kalau pagi ini kita bisa bangun, sementara ada banyak orang lain di hari yang sama dan di jam yang sama, mereka tidak bisa bangun untuk selamanya. Sebenarnya kita sedang diberi kesempatan untuk hidup sebagai penyembah Tuhan. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan secara benar melalui sikap hidup kita dan bukan hanya melalui mulut kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang begitu ajaib dan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan,
Kami belajar sesuatu yang baru pada hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, bukan sekedar melalui mulut kami atau nyanyian kami, tapi melalui hidup kami ya Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu sepenuh-penuhnya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami jadi alat-Mu, pakai kami jadi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, dengan melakukan apa yang Engkau inginkan, dengan mengerjakan apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu hancur berkeping-keping hati kami, sekalipun itu tidak mudah sebenarnya untuk kami kerjakan, tapi kami mau taat ya Tuhan. Kami mau melakukannya. Ketika kami mengampuni orang lain, itu adalah sebuah penyembahan. Ketika kami taat melakukan sesuatu yang sulit, itu adalah suatu penyembahan. Jika kami melakukan ya terhadap setiap apapun yang Engkau ingin untuk kami kerjakan, dan berkata tidak untuk sesuatu yang membangkitkan kedagingan atau nafsu ego kami, itu adalah sebuah penyembahan. Dan kami mau ya Tuhan hidup menyembah-Mu sebagai penyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengar rekaman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi penyembah Tuhan yang benar melalui sikap hidup kita yang memuliakan Tuhan. Salam dari saya, Ogi Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.